Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi mengenai cahaya dan alat optik. Sebelum itu, apa sih itu cahaya? Ya, cahaya berdasarkan beberapa ahli, yaitu menurut yang pertama, Isaac Newton menyebutkan bahwa cahaya merupakan partikel-partikel kecil yang disebut corpuscle. Sedangkan menurut Huygens, cahaya merupakan gelombang karena sifat-sifat cahaya mirip dengan sifat-sifat gelombang. Sedangkan menurut Maxwell, bahwa sesungguhnya cahaya merupakan gelombang elektromagnetik karena kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sifat-sifat cahaya. Cahaya mempunyai 3 sifat khusus, yaitu yang pertama, dapat memantulkan cahaya, dapat menembus cahaya, membias, dan diserap oleh zat yang dilaluinya. Contohnya yaitu seperti kayu atau buku yang dapat menyerap cahaya lebih banyak, atau sendok dari aluminium yang dapat memantulkan cahaya. Selanjutnya yaitu cermin. Pada pemantulan bayangan di cermin terdapat 2 macam, yaitu yang pertama bayangan nyata atau yang biasa disebut dengan bayangan real, dan yang kedua adalah bayangan maya atau yang biasa disebut dengan bayangan virtual. Yang mana bayangan nyata terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul yang dapat ditangkap oleh layar. Sedangkan bayangan maya terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Terdapat tiga jenis cermin, yaitu yang pertama adalah cermin datar, yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar atau bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, bayangan bersifat maya atau semu. Yang kedua, besar bayangan sama dengan besar bendanya. Yang ketiga, posisi bayangan akan berlawanan arah dengan posisi bendanya. Yang keempat, jarak bayangan sama dengan jarak bendanya. Untuk menentukan jumlah bayangan yang dihasilkan oleh suatu benda dapat menggunakan rumus, yaitu N sama dengan 360 derajat per A min 1, dengan A merupakan sudut yang terbentuk oleh kedua cermin yang dibuat. Salah satu contohnya seperti benda yang diletakkan pada tengah-tengah atau di antara 2 buah cermin yang membentuk sudut. Sudutnya yaitu sekitar 90 derajat. Maka tentukan jumlah bayangan yang dihasilkan. Dapat menggunakan rumus tadi, yaitu N sama dengan 360 derajat per A min 1. Hanya tadi kan sudah diketahui ya 90 derajat. Sehingga kita dapat masukkan, yaitu N sama dengan 360 derajat per 90 derajat dikurangi 1. Berapa kira-kira hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3. Karena 360 derajat per 90 derajat itu mendapatkan hasil yaitu 4. 4 dikurangi min 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya yaitu 3 bayangan yang diperoleh. Yang kedua yaitu cermin cekung. Terdapat 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama yaitu sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang kedua, sinar yang datang menuju titik fokus pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat tersebut. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama
akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang ketiga yaitu cermin cembung. Terdapat 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua yaitu sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju titik fokus kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus tersebut. Perbedaan cermin cekung dan cermin cembung yaitu terletak pada nilai fokus cermin, yaitu fokus pada cermin cekung bernilai positif, sedangkan fokus pada cermin cembung bernilai negatif. Selanjutnya yaitu lensa. Apa sih itu lensa? Ya, lensa merupakan benda bening yang dibatasi oleh 2 permukaan bidang, yang salah satu atau keduanya merupakan bidang lengkung. Pada lensa terdapat 2 jenis lensa, yaitu yang pertama lensa cekung dan yang kedua lensa cembung. Pada lensa cembung terdapat sinar-sinar istimewa, yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus atau F2. Yang kedua yaitu sinar yang melalui titik fokus atau F1 dibiarkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju titik fokus atau menuju titik pusat lensa akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Lensa cembung ini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sinar, yang mana kemampuan ini disebut dengan kekuatan lensa, yang mana semakin kecil fokus lensa maka semakin besar kekuatan lensa untuk mengumpulkan sinar. Yang kedua yaitu lensa cekung, yang mana dalam lensa cekung terdapat sinar-sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dibiaskan seolah-olah datang dari titik fokus. Yang kedua yaitu sinar yang menuju titik fokus dibiaskan seolah-olah sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar yang datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar, yang mana semakin kecil jarak fokus lensa, maka semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Selanjutnya yaitu materi alat optik. Ada yang tahu nggak apa sih itu alat optik? Ya, alat optik merupakan alat yang menggunakan lensa dan cermin, serta menggunakan cahaya untuk menghasilkan bayangannya. Prinsip kerja alat optik adalah memanfaatkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Ada yang tahu apa sih contoh-contoh atau macam-macam alat optik yang ada di sekitar kita? Ya, salah satu contoh alat optik yaitu yang pertama, yang paling utama yaitu adalah mata. Mata merupakan satu-satunya alat optik alamiah, yang mana dengan menggunakan mata kita sebagai manusia dapat bisa melihat apa yang ada di sekitar kita atau apa yang kita lihat. Yang kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang sering kita gunakan, yang sering digunakan oleh manusia untuk mengabadikan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil sehingga dapat terlihat lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Yang keempat yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda renik seperti bakteri dan amuba agar tampak lebih besar.
Dan yang kelima yaitu teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih dekat dan lebih jelas. Biasanya teropong digunakan untuk mengamati benda-benda langit sehingga terlihat oleh mata kita, terlihat oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu periskop. Periskop merupakan teropong yang biasanya atau sering digunakan pada kapal selam. Baik, Ibu cukupkan ya materi sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan mengerjakan tugas, yaitu dengan menggunakan rumus cermin datar N sama dengan 360 derajat per A-1 dengan sudut, yaitu yang pertama menggunakan sudut 30 derajat, yang kedua menggunakan sudut 60 derajat, yang ketiga menggunakan sudut 120 derajat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan atau kita pelajari materi pada hari ini dapat diterima dengan baik atau dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.